Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video ini saya akan share bagaimana cara mengantisipasi agar set-top box kita tidak meledak seperti berita yang viral akhir-akhir ini. Pertama kali, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Perangkat set-top box adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menerima siaran TV digital, di mana akhir-akhir ini siaran TV analog sudah beralih ke mode digital. Bagi teman-teman semua yang sudah terlanjur mendengar bahwa set-top box bisa meledak, bahkan ledakannya bisa menghancurkan sebuah TV dan seisi rumahnya. Nah, menurut saya ledakan dari set-top box tidak akan sebesar itu ya, jikalau memang STB itu betul meledak. Di dalam perangkat STB sendiri biasanya memang ada ledakan, tetapi tidak sebesar itu. Ledakannya bisa kita bilang seperti meletup ya, di mana bagian komponen dari STB tersebut yang bernama elko biasanya meletup dikarenakan suatu sebab. Namun tidak sampai terjadi ledakan yang besar. Kondisi meletupnya elko ini tentu saja sangat jarang terjadi ya. Dan walaupun terjadi biasanya disebabkan oleh komponen itu sendiri yang sudah jelek ataupun tegangan jera-jera listrik di rumah kita tidak stabil yang bisa menyebabkan elko tersebut meledak atau meletup. Dan perlu kita tahu daya yang digunakan oleh STB ini juga sangat kecil ya, hanya sekitar beberapa watt saja. Dan untuk dalaman dari STB ini hampir sama dengan receiver parabola yang kita gunakan. Nah, satu tips dari saya ya, bagi kalian yang ingin jaga-jaga di rumahnya apabila takut STB-nya meledak. Baik teman-teman semua, apabila kita perhatikan dalaman dari set-top box adalah perangkat elektronik yang sangat ringkas dan juga kecil. Perangkat ini tentu saja akan menghasilkan panas, khususnya di bagian chip ini ya, yang diberi pendingin akan menghasilkan panas berlebih biasanya, namun tidak terlalu panas juga. Nah, untuk tips pertama agar kita bisa menjauhi dari yang namanya ledakan adalah pilih jenis STB yang mempunyai power supply ataupun adaptor di luar. Nah, seperti ini ya teman-teman. STB ini adaptornya terpisah di luar sehingga jauh lebih aman. Kemudian panas daripada di dalam STB ini tidak akan terpusat. Berbeda dengan power supply-nya yang sudah menyatu di dalam ya, di mana panas dari power supply ataupun SMPS akan bersatu dengan panas dari rangkaian STB-nya sendiri atau dari chip STB-nya sendiri, dan tentu panasnya akan jauh lebih panas apabila dibandingkan dengan versi STB yang memiliki adaptor ataupun power supply di luar. Dan hal ini tentu akan bisa untuk kita jadikan antisipasi apabila takut STB di rumah kalian meledak. Kemudian cara kedua saya akan bagikan bagaimana agar STB kita lebih dingin dan jauh dari yang namanya ledakan. Pertama, kita ambil sebuah kabel USB. Teman-teman bisa menggunakan kabel USB bekas ataupun yang sudah tidak terpakai. Kemudian kabel USB ini kita potong saja. Pada bagian kabel USB terdapat 4 buah kabel. Kita ambil bagian dari positif dan juga negatifnya. Untuk 2 kabel lainnya adalah untuk keperluan data dan tidak akan kita gunakan pada saat ini. Untuk bagian positif dan juga negatifnya adalah pada kabel yang paling ujung ya. Ujung kanan dan juga ujung kiri adalah positif dan juga negatifnya. Selanjutnya kita ambil sebuah kipas kotak kecil atau ada juga yang menyebutnya dengan sebutan blower. Hubungkan bagian positif dan juga negatifnya pada kabel USB yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa untuk kita tutup menggunakan solasi khusus kelistrikan ya.
Kemudian kita pasang double tip pada salah satu sisi permukaan kipas yang akan kita pasang. Pasang pada posisi tiupan kipas. Kita pasangkan atau tempelkan tepat di atas chip yang tadi kita lihat di bagian dalam. Kemudian kita colokkan ke port USB yang tersedia pada set-top box. Selanjutnya, mari kita colokkan untuk power supply-nya dan kita lihat. Dan berhasil teman-teman. Kipasnya berputar dengan sangat sempurna, menyemburkan udara dingin tepat di atas chip yang tadi kita lihat. Dengan cara ini, chip pun panasnya akan lebih dingin atau kita turunkan. Dan alhasil, semua komponen di dalamnya akan bekerja dengan suhu yang sudah kita turunkan, lebih awet, dan kita pun bisa jauh mengantisipasi dari yang namanya ledakan. Sekarang, set-top box di rumah kita bisa 24 jam tanpa kita cabut colokannya dari colokan listrik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan bagikan ke seluruh teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.